Tanpa kita sadari mendadak terjadi dua megatrend muncul ke permukaan, jadi tonggak sejarah bangsa, arungi waktu peradaban dunia. Lihat geliat anak-anak bangsa, gapai harapan, raih kehormatan. Makmur-makmurlah negeriku, pendapatan melambung tinggi. Usia produktif kian besar, jadi gelombang yang dahsyat, sejahteralah kita semua. Bonus demografi namanya. Bonus demografi adalah keniscayaan, peluang yang membuat bangsa ini cemerlang. Tapi bila tidak dikelola dengan benar, bisa jadi bencana serta mara bahaya. Semoga kesadaran ini menjadi bola salju, berputar terus membesar, kuat tegar di perjalanan, atasi rintangan, atasi kesulitan. Jadilah engkau embun yang menyejukkan hati, jadilah gelombang menggerakkan semangat. Selembar surat terselip di jendela. Seperti pagi yang sudah-sudah, mentari mengirim hangatnya menguak daun jendela dan harum melati yang tumbuh di bawahnya. Sudah lama tak ada hening itu, tak ada lagi terdengar denting itu. Diam-diam waktu mengulur jarak, jadi begitu jauh lubang jendela kamar kita. Kapan lagi kita minum kopi pagi, tertawa-tawa di beranda berbagi cerita. Di kering kerontang tanah yang nyaris berubah debu ini, kami tumbuhkan harapan musim demi musim. Rata-rata bukit-bukit yang meranggas ini, kami semai lagi pucuk-pucuk hijau, hutan demi hutan. Di asin laut dan samudra kebiruan ini, kami lepas kembali ikan-ikan, udang dan cumi. Di angkasa langit yang luas, tangan ini mengacung, kami kibarkan merah darah kami kibarkan putih tulang kami. Terima kasih. Oke, selamat sore semuanya kepada para hadirin Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat datang di acara peresmian Yayasan Bakti Bangsa. Tadi itu Mas Jody Yudono membawakan lagu dari Bonus Demografi, serta juga ada Angjasman yang membacakan puisi dengan judul
selembar surat terselip di jendela. Nah, langsung saja kita panggilkan brand ambassador dari bonus demografi. Oke, ngomong-ngomong soal bonus demografi, apa sih definisi dari bonus demografi itu? Siapa dulu yang mau jawab? Oke, jadi sebenarnya kondisi bonus demografi itu kan sebuah kondisi di mana rasio usia produktif dengan usia non produktif itu mencapai 100 berbanding 50. Dan Indonesia akan menghadapi kondisi bonus demografi di tahun 2008 sampai 2031 gitu ya. Di mana itu era kami gitu, era muda. Dan sebenarnya kondisi itu bisa seperti dua mata pisau. Kalau misalnya dimanfaatkan dan disiapkan dari sekarang bisa jadi beneran bonus. Tapi kalau misalnya kita nggak sadar dan nggak tahu, justru malah jadi ledakan penduduk yang nanti membawa kita ke kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas gitu. Jadi memang windows of opportunity dari bonus demografi. Hal-hal apa saja atau persyaratan apa saja sih sebagai kita masyarakat yang mewakili usia produktif untuk mendapatkan peluang tersebut? Oke, kalau untuk menghadapi bonus demografi ini, fokus yang terpenting adalah peningkatan kompetensi dan daya saing, hard skill dan soft skill, terutama di kalangan usia produktif tadi, atau ya bisa dibilang kalangan muda. Peningkatan ini yaitu tadi diharapkan dapat meningkatkan daya saing kita sebagai bangsa Indonesia di mata dunia. Kurang lebih seperti itu. Dan kehadiran Yayasan Bakti Bangsa tentu terkait dengan era bonus demografi tersebut. Untuk itu, kami mohon kesediaannya kepada Bapak Aditya Sumanagara menyampaikan sambutan selamat datang mewakili Yayasan Bakti Bangsa. Hormati Bapak Sufyan Jalil selaku Menko Keuangan dan juga beliau sebagai Ketua Pendiri dari Yayasan Bakti Bangsa. Yang saya hormati para menteri yang hadir di sini, Bapak Budiantara, Menteri Kominfo, dan juga Bapak Saleh Husin, Menteri Perindustrian, dan tentunya juga Bapak-Bapak yang lain hadir dalam kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya terima kasih atas kehadiran di tengah kesibukan dan setelah libur lebaran di dalam acara ini. Dan mungkin juga terutama yang kaitannya dengan undangan kita nggak ada yang terlambat karena menjelang waktu melewati Hari Raya Idul Fitri. Jadi ada beberapa yang terlambat. Dan sekaligus barangkali berbicara Hari Raya Idul Fitri, saya menyampaikan tidak salah juga tidak terlambat juga untuk minta aidin faidin, mohon maaf lahir batin. Sedikit sekilas mungkin akan saya sampaikan. Sekilas kenapa kita ada di sini. Ya, kita ini ada beberapa kawan-kawan yang sering mengadakan diskusi bebas apa saja sambil makan malam. Kadang-kadang 5 orang, kadang-kadang 10 orang yang bicara macam-macam. Dan tentu saja hadir di sini juga Pak Sarwono ini, beliau ilmunya banyak, pensiunan Golkar sekarang. Untung udah pensiun ya Pak. Kalau Pak Sufyan Jalil tidak usah diperkenalkan lagi saya pikir, tapi yang pasti beliau itu menjadi Menko setelah menjadi ketua dari pendiri Yayasan Bakti Bangsa. Itu besar, artinya beda itu besar sekali. Pak Eri, saya Pak Eri antara lain hadir. Saya agak bingung mengatakan sebagai apa, mungkin sebagai LSM yang paling tepat. LSM-nya macam-macam, tapi banyak baik-baik sedikit. Alhamdulillah. Dan terakhir di sini mungkin pada Pak Fasli Jalal, beliau ini wamen dan pernah juga BKKN, ketua BKKN. Tokoh yang tepat untuk memahami pekerjaannya di sini. Dan terakhir bergabung juga Pak Rahmat, Pak Teddy Rahmat. Tidak usah kali yang jelas beliau adalah pengusaha yang sukses dan sudah proven, sudah terbukti. Dan mungkin ilmunya juga akan diberikan kepada kita untuk memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran. Dan terakhir bergabung Pak Sarlito, Profesor Sarlito Dawan, beliau psikolog yang reken. Jadi kena kaitannya ke soft kompetensi, ini perlu orang-orang seperti begini supaya nggak salah ngomongnya. Jadi rasanya kita sudah cukup lengkap pengusaha dan
Oh, Pak Rektor. Terima kasih Pak Rektor. Bapak sekalian, jadi kita ini dalam 2 tahun terakhir mengadakan diskusi, kemudian setahun terakhir fokus di bidang kaitannya ke sumber daya manusia, karena kita sangat concern kok di mana-mana kita kalah melulu dan salah melulu. Jadi masalahnya masalah SDM, terutama juga kita lihat soft competencies-nya. Oleh karena itu setahun yang lalu, September 2014, kita mengadakan diskusi agak besar yang kaitannya kemudian berfokus ke bonus demografi. Di mana dua pembicara banyak yang hadir waktu itu, Pak Jonan, Ignatius Jonan juga hadir sebagai pembicara, katanya mau hadir juga atau kita sempat. Dan dari situ kita rumuskan mesti ada tidak hanya tinggal diskusi, tapi juga ada follow up-nya. Dan ini membutuhkan yayasan dan programnya bukan follow up dari yang kita siapkan dahulu. Dan terakhir saya pikir memang kita mengadakan agak ramai lah, agak high profile betul. Tidak lain supaya menarik, karena ini partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar supaya program yang ini bisa yang tidak mudah ini bisa bergerak. Dan terakhir nanti saya akan mengatakan Pak Sarwono untuk memimpin acara launching ini, dan nanti menyerahkan kepada Pak Sufyan Jalil apakah beliau sebagai mungkin, karena kalau kolaborasi dengan pemerintah sangat diperlukan dan mungkin bisa berpanduan yang akan memberikan arti yang baik untuk bangsa kita. Terakhir terima kasih kepada panitia Pak Indra Jara, Pak Bambang dan tim yang telah menyiapkan dengan baik acara ini, dan mudah-mudahan kita bisa baik terus sampai nanti akhir acara dan melaksanakan tugas-tugas adalah program yang sudah dilakukan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, negeri nan elok, dengan kekayaan sumber daya alam yang perlu dikelola dengan baik untuk kemakmuran rakyatnya. Jika tidak dikelola dengan benar, maka akan menjadi sebuah bencana. Negeri yang menyimpan potensi kekuatan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan bermartabat dalam percaturan dunia. Yayasan Bakti Bangsa yang akan diawali oleh penampilan perkusi yogi dan perayaan ideologi. Yayasan Bakti Bangsa karya dari salah satu animator terbaik di Indonesia, yaitu Widian. Selamat menyaksikan.
itu tadi kita telah menyaksikan video launching dari Yayasan Bakti Bangsa, dan sekarang kita bisa menyaksikan logonya yang ada di layar di belakang saya, dan untuk secara simbolis memukul perkusi. Yayasan Bakti Bangsa siap berkarya di bumi pertiwi Indonesia. Mari kita berikan aplaus yang sangat meriah. Berikut ada acara khusus yaitu yang menyangkut Pak Sofyan Jalil. Pak Sofyan ini istilahnya adalah the driving force di belakang yayasan ini. Dari awal sebelum beliau jadi menteri pun perhatiannya sangat penuh, dan kita ini kumpul antara lain karena insistence atau mototnya Pak Sofyan ini. Jadi Pak Sofyan ini posisinya unik hari ini. Beliau adalah salah satu di antara kami sebagai pendiri dan sudah didapuk oleh kawan-kawan sebagai ketua Dewan Pembina didampingi oleh Pak Teddy Rahmat. Tapi Pak Sofyan ini karena udah jadi pejabat negara, dia tidak hanya merupakan bagian dari kami dan kita-kita yang di sini, tapi dia juga adalah pihak yang kita titipin. Karena apa yang menjadi pikiran di yayasan itu harus kita tumpahkan ke beliau supaya dijadikan kebijakan negara. Dan kami yakin bahwa Pak Sofyan itu akan melakukannya dengan sepenuh hati karena dia yang bikin gara-gara kita jadi berdiri ini. Jadi silakan Pak Sofyan ke panggung, saya akan bersama kawan-kawan akan menyerahkan berkas untuk bisa kita tidak lanjuti bersama-sama, Anda di pihak pemerintah dan kami di masyarakat dan dunia bisnis. Silakan. Jadi ini adalah dokumen yang jadi gara-gara menjadi kami menyerahkan kepada beliau untuk ditindaklanjuti. Nanti kita sama-sama kaya. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kita concern terhadap ini? Karena selama ini masalah bonus demografi kesannya terlalu elit. Sangat sedikit orang yang menyadari, sangat sedikit orang yang menguasai masalah, dan sangat sedikit orang yang kemudian mempunyai drive untuk mencoba apa yang bisa kita lakukan untuk ikut berkontribusi terhadap mengatasi atau mengantisipasi bonus demografi ini. Saya tertarik statement Pak Teddy waktu itu, bagaimana misalnya pengaruh pikiran Lee Kuan Yew yang mengubah Cina. Ya, jadi kenapa yayasan ini akan fokus pada advokasi, sosialisasi, dan kemudian diseminasi ide. Karena the power of idea. Ini Pak Teddy, saya kutip Pak Teddy, satu kali Deng Xiaoping baru take over Cina setelah mau meninggal, ketemu dengan Lee Kuan Yew. Kemudian dari pembicaraan dengan Lee Kuan Yew tersebut, kemudian Deng Xiaoping menerapkan, dan kemudian kita lihat 1,3 miliar umat manusia berubah. The power of idea, karena pembicaraan singkat antara Lee Kuan Yew yang ditangkap oleh Deng Xiaoping, kemudian Deng Xiaoping mempunyai kesempatan menjadi paramount leader di China dan menjadikan apa yang dipikirkan itu menjadi policy. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, yayasan ini tidak akan menyelenggarakan sekolah,
yayasan ini seperti kita tadi bahwa akan mendiseminasi supaya masalah bonus demografi ini harus menjadi concern kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tantangan masa depan ini akan berat sekali. Tapi saya yakin kalau kita semua bekerja, the power of idea ini harus kita share, maka kita akan bisa reform negeri ini dalam segala hal. Maka insya Allah anak-anak kita nanti akan menjadi anak-anak yang kreatif. Manusia Indonesia masa depan akan menemukan manusia yang bukan manusia yang obedient, tapi manusia yang penuh dengan ide kreativitas di pemerintah, di pendidikan, di mana. Terus itu Bapak Ibu sekalian, ini ide yayasan ini, insya Allah dengan dukungan kita semua, kita akan memberikan kontribusi sedikit. Karena tidak akan mungkin seseorang, sebuah kelompok, ya pemerintah bisa mengubah ini, kecuali seluruh bangsa Indonesia bisa ikut berpartisipasi dalam mempersiapkan generasi muda ini yang akan memasuki sebuah dunia yang kita tidak pernah tahu. Terima kasih Pak Sarwono, mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Sofyan Jalil, kepada Bapak Sarwono Kusumat Maja dan Bapak dan beserta Ibu pendiri yayasan yang telah meresmikan Yayasan Bakti Bangsa. Boleh bagi teman-teman dari media untuk mengabadikan. Penyelenggara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, rekan-rekan dalam rangka peresmian Yayasan Bonus Demografi, dan kepada rekan-rekan media, silakan masuk ke ruangan meeting ada di sebelah kiri saya untuk hadir di sini seluruh pengurus yayasan, Pak Menteri, Pak Sofyan Jalil, dan Ketua Umum Pak Sarwono. Saya persilakan teman-teman media untuk menanyakan barangkali. Pak Sofyan Jalil bilang bahwa yayasan ini nantinya tidak akan bergerak praktis di bidang pendidikan, tapi lebih ke mendiseminasi bonus demografi yang ada di Indonesia. Itu bisa dijelaskan seperti apa? Yang kedua tadi kalau Pak Sofyan juga bilang untuk di Amerika sendiri ada 40 jenis pekerjaan yang akan hilang dengan adanya kemajuan IT. Kalau untuk di Indonesia sendiri itu trennya seperti apa Pak Sofyan? Terima kasih. Itu memang kita waktu itu waktu rapat pengurus atau calon pengurus ini kita bahas di mana kita akan berperan. Nah, apakah kita kemudian akan aktif bikin sekolah, bikin apa? Karena resource kita sangat terbatas. Tapi yayasan ini, kita ini yang udah tua ini yang mungkin punya teman, punya pengaruh, punya kenalan, punya apa, kita akan menjadikan sebagai apa namanya moral fault barangkali ya, untuk mempengaruhi kebijakan, mempengaruhi, memberikan diseminasi informasi. Karena sampai sekarang barangkali kalau saya ingat atau apa namanya sebagian besar kita masih tidak terlalu jelas. Kedua, tadi Pak Sofyan bilang tentang orang-orang itu tidak diperlukan lagi bahkan untuk bikin mobil. Jadi kita berhadapan dengan perkembangan baru yang dinamakan artificial intelligence. Berapa sih di antara kita yang bervisualisasi? Nah kemudian yang
perkembangan ideologi di dunia ini. Menarik Pak, tadi Pak penjelasan dari Pak Sofyan bahwa Dari mana? Saya dari Kreasi News. Menarik yang disampaikan Pak Sofyan bahwa disupport sebagai masyarakat sebagai entrepreneur. Memang waktu sebelumnya ada pencanangan bahwa meningkatkan wirausaha menjadi 1 juta. Mungkin dari launching Yayasan Bakti Bangsa, langkah-langkah apa berikutnya menjadi suatu pencanangan dari Yayasan Bakti Bangsa untuk masyarakat yang berminat menjadi entrepreneur. Terima kasih. Sebenarnya kita akan kita terbatas. Bagaimana mendiseminasi seperti yang kita bicarakan tadi, ada mengatakan kata kita itu ide untuk diri entrepreneur sekarang itu sudah mulai ditangkap. Anak-anak muda kita mungkin sudah jarang berpikir atau tidak semua lagi berpikir atau masih kurang yang berpikir menjadi PNS. Ya. Apalagi bukan bicara nanti bahkan suatu saat nanti akan menjadi privilege orang-orang yang bisa diterima menjadi PNS. Kita baru mengenal handphone ya. Belum ya. Nah, itu 95. Nah itu waktu itu barangkali zamannya Sarko barangkali ya. Masa sih? Belum ya? Nah itu. Nah jadi waktu saya tahun 75 itu punya rumah pertama kali di kompleks itu, saya dapat sambungan telepon itu 3 tahun Pak. Dan harganya 2 juta Pak. Waktu itu pulang masih 400 rupiah. Sekarang dengan 200-300 rupiah telepon langsung terima. Ya, itu kan keadaan itu kan tidak kita duga-duga ketika waktu tahun 75 atau 80. Ini beda banget Pak. Apalagi nanti tahun 2045. Kita siapkan generasi muda kita. Kenapa sekarang banyak konflik? Kenapa sekarang kita lalu anak-anak jadi seks bebas, jadi agama menjadi sektarianisme? Karena kita nggak siap dengan perubahan antara lain IT ini. Saya ingin bertanya dengan Pak Sofyan Jalil. Dalam mengantisipasi demografi, bonus demografi, apa langkah-langkah pemerintah yang telah dilakukan oleh pemerintah? Karena Bapak, sebenarnya pemerintah juga concern sekali, maka didefinisi ke kami anggaran disediakan. Cuma sekarang akibat dari demokrasi, akibat dari otonomi daerah, memang tidak siap. Dulu kan komando dari pusat sampai ke kecamatan sampai ke desa. Sekarang kan di bawah otonomi daerah tergantung kepala daerahnya. Ada kepala daerah yang menganggap bahwa hanya banyak anak yang dikit, setengah mati sulitnya inovasi gitu. Nah, jadi oleh sebab itu ini satu keniscayaan di demokrasi yang seperti ini. Tapi ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya demokrasi ide itu bersirkulasi, elit bersirkulasi. Siapa yang bayang Pak Jokowi jadi presiden? Ya kan? Siapa lagi tahun 2019 kita nggak tahu mungkin beliau lagi. Tapi bisa jadi seseorang yang Anda tidak pikirkan hari ini itu bisa menjadi miracle dalam demokrasi. Karena itu berdasarkan dari apa yang pemerintah pikirkan. Saya waktu itu juga kepala di kampanye. Pertama memang tidak bisa kita harus tekan angka kelahiran itu. Semua sudah sepakat. Para bupati wali kota tinggal caranya. Satu menit 11 atau 16 bayi lahir Pak. Betul. Dan itu memang dari Pak Gubernur mengatakan ini sudah menjadi program benar. Tidak ada hambatan untuk membiayai biaya kontrasepsi, disegarkan kembali struktur hubungan pusat sampai ke bawah, diangkat kembali tenaga-tenaga PPLKB, lapangan segala macam, itu akan menjadi program besar-besaran. Tadi Pak Gubernur mengatakan. Yang kedua tentu masalah pendidikan. Karena 3 juta anak-anak muda kita keluar dari SMA, SMK, dan merasa aliyah tiap tahun dan bisa ditahan. Makin lama makin besar karena wajib belajar 12 tahun. Dari 3 juta itu yang bisa membayarkan atau melanjutkan ke akademi komunitas dan ke
ke politeknik, ke universitas, itu paling tinggi 1 juta. 2 juta itu melanda timbang meminta kerjaan, meminta kemudahan jadi entrepreneur, meminta dari mana perbankan yang mendukung mereka kalau mereka mau venture, bagaimana regulasi, ada tidak tempat-tempat yang ramah untuk mereka sehingga dengan gagal berani berlaku. Jadi saya setuju sekali bonus demografi ini kita tidak bisa bicara secara nasional, tidak bisa bicara secara sektoral karena semuanya terkait, tapi juga kita lihat variasi antar provinsi yang mungkin kesadaran ini dari yayasan ini tugas kita adalah selalu mendampingi mereka, memberikan informasi, melakukan sosialisasi, kadang-kadang pelatihan-pelatihan yang strategik sehingga membahana nanti kesadaran bonus demografi ini.